Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali bersama saya Fitri Sulistiawati Dewi. Pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai suhu dan kalor. Fenomena suhu dan kalor dalam kehidupan sehari-hari sering kita jumpai. Yang pertama yaitu adanya es batu yang mencair. Kita ketika mengeluarkan es batu dari kulkas, kemudian es batu tersebut dibiarkan dalam ruangan terbuka, maka es batu tersebut akan mencair karena adanya perubahan suhu antara kulkas dan lingkungan di ruangan tersebut. Kemudian yang kedua, adanya air di dalam gelas, kemudian air tersebut dimasukkan ke dalamnya es batu dan air tersebut akan berubah menjadi dingin. Nah, es batu ini akan mencair, kemudian airnya akan menjadi dingin. Dan yang ketiga, adanya fenomena angin darat dan angin laut. Fenomena ini biasa dimanfaatkan oleh para nelayan untuk berangkat berlayar menangkap ikan ke laut. Angin darat yaitu angin yang berhembus dari darat ke laut, sedangkan angin laut sebaliknya berhembus dari laut ke darat. Lantas apa itu suhu? Suhu adalah besaran fisika yang dimiliki dua buah sistem atau lebih ketika mengalami kesetimbangan termal. Artinya, ketika kita berbicara tentang suhu, harus ada suhu yang setimbang. Misalkan fenomena tadi yang pertama, adanya es batu yang keluar dari kulkas kemudian dimasukkan ke dalam air yang berisi air putih. Kemudian air tersebut tentu akan berubah menjadi dingin. Nah, suhu yang terakhir itulah yang dinamakan dengan kesetimbangan termal. Jadi air mineral, air putih yang awalnya tidak dingin, kemudian ada es batu yang beku, yang sangat dingin, digabungkan maka air tersebut akan ikut dingin. Nah, kesetimbangan termal itulah yang dinamakan dengan suhu. Alat ukur suhu adalah termometer. Di sini terdapat 3 jenis termometer. Banyak juga jenis-jenis yang lain. Di sini yang pertama contohnya itu termometer digital, kemudian termometer raksa, dan termometer bimetal. Kemudian mari kita review dulu materi konversi satuan yang sudah dipelajari di SMP. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa satuan suhu itu ada 4. Celsius, Reaumur, Fahrenheit, dan Kelvin. Nah, di sini satuan internasionalnya adalah Kelvin. Kalau yang lain itu ada derajatnya, misalkan derajat Celsius, derajat Reaumur, derajat Fahrenheit. Nah, kalau Kelvin itu cukup ditulis K saja tanpa derajat. Jadi bukan derajat Kelvin, tapi Kelvin. Di sini sudah kita ketahui bahwa masing-masing satuan itu mempunyai titik beku dan titik leleh yang berbeda-beda, sehingga diperoleh perbandingan TC, TR, TF-32, TK-273 itu 5495. Saya rasa ini sudah seharusnya dipahami karena sudah dipelajari, silakan dipelajari kembali untuk mengingat-ingat materinya. Di sini terdapat juga tabel yang mencantumkan rumusan matematis untuk mengkonversi dari derajat Celsius ke Reaumur, ke Fahrenheit, atau dari Kelvin ke derajat Celsius, dan sebaliknya. Sekarang kita akan berbicara tentang kalor. Kalor itu apa sih? Kalor adalah energi yang berpindah dari suatu sistem ke sistem lainnya jika pada kedua sistem mengalami perbedaan temperatur atau suhu. Jadi kalor itu adalah energi yang berpindah dari suatu sistem yang memiliki perbedaan temperatur. Ya. Nah, seperti yang sudah kita ketahui bahwa perpindahan kalor itu ada 3, konveksi, konduksi, dan radiasi. Bedanya, kalau di SMP tidak dijelaskan perumusan matematisnya, di sini kita akan sedikit menggali lebih dalam tentang perpindahan kalor. Yang pertama yaitu konduksi. Konduksi merupakan perpindahan kalor tanpa disertai dengan perpindahan unsur-unsur materi pada benda tersebut. Maksudnya apa? Coba perhatikan gambar berikut. Di sini terdapat gambar sebuah besi yang dibakar. Kemudian besi tersebut dipegang oleh tangan tanpa sarung tangan atau pengaman lainnya. Berarti terdapat perbedaan suhu. Yang pertama suhu yang lebih tinggi yaitu dari api, dan yang kedua suhu yang lebih rendah yaitu di ujung besi yang kita pegang. Nah, kalor ini akan berpindah, akan berambat dari ujung besi yang lebih tinggi ke ujung besi yang suhunya lebih rendah. Ya, karena suhu itu mengalir dari yang lebih tinggi ke yang lebih rendah. Seperti itu.
tanpa disertai dengan perpindahan unsur-unsur materinya. Artinya materinya tidak berpindah, hanya saja kalornya yang merambat. Seperti itu. Kalor mengalir pada batang logam, tapi unsur-unsur pada batang logam tidak berpindah. Jadi hanya kalornya saja yang berpindah. Kemudian, perpindahan kalor secara konduksi ini bisa kita selesaikan dengan persamaan matematis. Besar kalor yang mengalir tiap satuan waktu atau Q per T, atau juga bisa ditulis dengan H, yaitu koefisien konduksi termal, yaitu K, dikali dengan luas permukaan penghantarnya, dikalikan dengan perubahan suhunya, dan dibagi dengan panjang penghantarnya. Yang kedua, ada konveksi, yaitu perpindahan kalor dengan disertai perpindahan unsur-unsur materi pada benda tersebut. Nah, kita temukan perbedaannya dari konveksi dan konduksi. Kalau tadi konduksi tidak disertai dengan perpindahan materi, tapi konveksi disertai dengan perpindahan materi. Contohnya apa? Contohnya ketika kita sedang memasak air, sehingga air tersebut mendidih. Tentunya air yang lebih dekat dengan api, itu suhunya akan lebih tinggi, dan air yang ada di permukaan tentu suhunya lebih rendah. Ya, kalor mengalir dari bawah ke atas, dari yang suhunya lebih tinggi ke suhu yang lebih rendah. Di sini bisa dilihat bahwa terdapat partikel-partikel air yang ikut berpindah. Dari partikel yang tinggi pindah ke yang rendah, artinya terjadi perputaran partikel di sini. Nah, itu yang dinamakan dengan konveksi. Besar kalor yang mengalir tiap satuan waktu bisa dirumuskan dengan Q per T sama dengan HA delta T. Bedanya hanya di H, yaitu koefisien konveksi. Kalau tadi koefisien konduksi, dan kalau di konduksi ada panjang penghantar, karena di sini tidak ada panjang penghantar, maka HA kali delta T saja. Kemudian yang ketiga, radiasi. Radiasi adalah perpindahan kalor melalui proses pancaran. Dalam prosesnya tidak memerlukan media penghantar atau pembawa. Contohnya yaitu panas dari matahari yang sampai di permukaan bumi melalui proses radiasi. Seperti yang sudah kita ketahui bahwa di luar angkasa itu tidak ada udara, sehingga tidak ada medium perantara untuk merambat. Jadi panas dari cahaya matahari itu tidak memerlukan media penghantar untuk sampai ke bumi. Itu yang dinamakan dengan radiasi. Hukum Stefan Boltzmann yaitu memaparkan bahwa jumlah energi yang dipancarkan tiap satuan luas dan tiap satuan waktu berbanding lurus dengan pangkat 4 suhu mutlaknya, atau bisa dirumuskan W sama dengan Q per AT sama dengan tapan Stefan Boltzmann dikalikan dengan emisivitas dikalikan dengan suhu mutlak pangkat 4. Suhu mutlak artinya dalam satuan Kelvin. Nah, ini adalah contoh dari radiasi. Dalam kehidupan sehari-hari kita tentunya menggunakan lampu sebagai penerangan. Nah, panas dari filamen lampu yang dipancarkan ke seluruh ruangan itu adalah perpindahan kalor secara radiasi atau pancaran. Contoh yang lainnya yaitu ketika kita menjemur baju. Baju warna hitam akan lebih cepat kering dibandingkan dengan warna cerah, apalagi dibandingkan dengan warna putih. Kenapa? Karena ketika baju tersebut berwarna hitam, maka pancaran dari sinar matahari, panas matahari itu diserap sehingga mampu mengeringkan baju lebih cepat. Sedangkan jika warna putih itu kebalikannya. Nah, warna hitam cenderung menyerap radiasi yang datang hampir tidak ada yang dipantulkan. Jadi semuanya hampir diserap oleh benda hitam tersebut. Nah, berbeda dengan yang warna putih cenderung memantulkan radiasi yang datang dan hanya sedikit saja yang diserap, sehingga baju putih cenderung lebih lama untuk kering. Untuk pertemuan kali ini dicukupkan sekian. Kita sudah mempelajari 3 perpindahan kalor. Yang pertama dengan cara konduksi, yang kedua cara konveksi, dan yang ketiga cara radiasi. Untuk penyelesaian soalnya kita akan kerjakan di pertemuan selanjutnya. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.